Jadi, Nona sudah tahu kalau aku dan Nara segera menikah. Iya, Tanya. Dan Tante sudah meminta Nona untuk menjauhi Nara dan kantor ini. Tapi ada satu masalah, Tanya. Pak Maman tidak setuju. Dan biasanya nih ya, kalau udah begini, Om Deden sama Nara nggak berani untuk melawan. Tante, mungkin Nara sama aku emang nggak jodoh. Tanya. Cincin siapa yang jatuh ya? Ini kayak punya... Nona! Non... Tuh, betul kan? Ini cincin Nona. Cek. Kamu itu ya, selalu merebut apa yang saya miliki. Itu semua karena kesalahan Anda, Pak Jody. Anda tidak pernah menghargai apa yang Anda punya. Jadi jangan salahkan orang lain. Kalau Anda kehilangan semua yang Anda miliki saat ini. Ngapain kamu ada di sini? Kamu mau minta uang lagi sama Nara, iya? Belum puas kamu morotin Nara di rumah sakit? Alhamdulillah Tante di sini. Oh ya Tante, nih aku mau balikin uang yang kemarin aku pakai buat biaya rumah sakit. Aku juga nggak tahu kalau misalnya Nara tuh mau ngebayarin. Kalau aku tahu pasti aku tolak. Pasti Tanya udah marahin kamu kan? Iya kan? Karena kamu sering mintain uang sama Nara. Lagi ngapain sih? Barang yang sudah dikasih sama almarhum Eyang ke Pak Maman kamu ambil lagi? Kamu tuh nggak tahu malu ya? Jadi katanya ngomong sama Tante kalau aku minta uang ke Nara. Dan aku juga minta yang enggak ke Pak Maman. Nona, Tanya itu orangnya baik. Dia selalu perhatian sama kamu. Tapi kamu aja nggak tahu diri. Dan satu hal lagi ya. Nara dan Tanya itu akan menikah. Dan kamu jangan mengganggu dan muncul lagi di hadapan Nara ya. Kamu urus aja tuh papa dan mama kamu. Aku pasti doain kok supaya katanya sama Nara bahagia Tante. Anda yakin kalau ini keinginan Pak Herlambang? Benar sekali, Pak Nara. Keadaan Pak Herlambang saat ini semakin parah. Dan beliau ingin segala sesuatunya berjalan dengan baik jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan dirinya. Selamat, Pak Nara. Jadi, Nona sudah tahu kalau aku dan Nara segera menikah. Iya, Tanya. Dan Tante sudah meminta Nona untuk menjauhi Nara dan kantor ini. Tapi ada satu masalah, Tanya. Pak Maman tidak setuju. Dan biasanya nih ya, kalau udah begini, Om Deden sama Nara nggak berani untuk melawan. Tante, mungkin Nara sama aku emang nggak jodoh. Tanya, kamu jangan menyerah dong.
kamu harus bisa deketin mertuanya tante. Dan kalau bisa, kamu harus gantiin Nona di hatinya Pak Maman, ya. Pak Maman, kamu benar-benar jadi penghalang buat aku dari dulu. Kalau aku nggak kenal sama Pak Maman, aku pasti udah sangka kalau Pak Maman itu adik kandung almarhum Bapak mertua. Lagian, masa cuma supir dikasih barang mahal begini sih? Ma, itu apaan sih, Ma? Ini Pak, ini pemberian Bapak kamu untuk Pak Maman. Kamu yakin Bapak kamu nggak meninggalkan warisan sama Pak Maman? Papa lihat, masa seorang supir dikasih barang mahal begini sih? Bapak tuh benar-benar keterlaluan. Dari dulu, Pak Maman tuh selalu dimanja sama Bapak. Kamu lihat aja. Ini barang-barang ini semua nggak ada yang murah kan? Iya. Kalau sama saya, pelitnya minta ampun. Ya ampun, Pak. Pak, Papa mimisan. Bentar ya, mau ambil tisu dulu. Pak? Papa itu Papa kenapa? Bapak kenapa ini, Pak? Papa kenapa bisa kayak gini sih, Pak? Mona, kamu tuh jorok banget sih. Mama nggak mau lo bersihin selimutnya. Lagian Papa kamu tuh cuma mimisan biasa. Nih, pakai tisu. Dan gejala pada umumnya, ayah Anda akan demam, badannya lemah, mudah berdarah, dan akan timbul bengkak-bengkak. Jadi ini tanda-tanda kalau penyakit Papa sudah menyerang. Ma, ini barang-barang siapa? Mama jangan bilang ini semua barangnya Pak Maman. Barang ini, Jadi Mama mau ngambil semua peninggalan Neyang dari Pak Maman, iya? Mama kenapa sih tega banget sama Pak Maman? Mama nggak tega, Nona. Tapi Mama terpaksa. Ya udah gini aja ya, Ma ya. Sekarang barang-barang ini Nona bawa, Nona balikin ke rumah Pak Maman ya. Nggak boleh. Kamu tidak boleh balikin barang ini. Kalau sampai kamu balikin barang ini, kamu akan menjadi anak durhaka. Terserah, kamu boleh pilih Mama atau Pak Maman. Ma, ini bukan masa durhaka atau nggak durhaka. Cuma masalah kita nggak boleh dong bikin orang lain menderita terus, Ma. Apa yang harus aku lakukan supaya keluarga Pak Maman nggak lagi dirongrong oleh Mama dan Papa? Belum lagi soal penyakit Papa. Gimana aku bisa cerita soal penyakit Papa kalau begini terus keadaannya? Ya Allah,
lindungi papaku sampai aku bisa membahagiakannya dengan usahaku sendiri. Halo? Apa? Iya, saya segera ke sana ya. Apa sih rencana Jody sekarang? Kamu ngapain di sini? Aku nggak punya pilihan lain, Winona. Aku udah bilang sama kamu, Jody. Aku nggak akan pernah mau pakai cincin itu lagi. Kalau mau kamu aja yang pakai. Nona, kamu dapat pacar ini dari mana sih? Kenapa bisa berhubungan sama orang senekat ini? Sampai dia mengancam akan membakar toko ini kalau kamu nggak menerima dia lagi. Ya sudah, kamu selesaikan ya, tapi jangan ada kerusakan. Saya mau istirahat. Jadi kamu tuh udah gila ya? Ya, aku emang gila. Gila gara-gara kamu, tahu? Selama ini aku capek, Winona, mengikuti semua keinginan kamu. Tapi kamu nggak pernah memperdulikan keinginan aku. Dan saat ini, aku sudah menemukan cara bagaimana supaya kamu mau menuruti keinginan aku. Kamu tahu gimana caranya? Aku akan menyakiti satu demi satu orang yang kamu sayangi. Dan aku akan mulai dari toko ini. Jadi kamu jangan bikin aku takut kayak gini ya. Jody yang aku kenal tuh nggak mungkin ngelakuin hal serendah ini. Aku tahu. Tapi kamu yang memaksa aku untuk berbuat seperti ini, Winona. Kamu tidak pernah menuruti keinginan aku. Kamu tuh bener-bener udah gila ya. Aku bakal panggil polisi sekarang. Oh, panggil. Panggil aja polisi. Dan anak buah aku yang di luar sana, lihat. Akan mulai membakar toko ini. Dan ingat, Winona, mama aku tidak akan membiarkan aku di penjara. Jadi sebaiknya kamu lupakan saja niatan kamu untuk memanggil polisi dan menyebloskan aku dalam penjara, oke? Cukup, Pak Jody. Kamu lagi. Lagi-lagi kamu ingin mencampuri urusan saya. Tara, udah kamu gak usah ikut campur. Karena Jody sekarang tuh lagi emosi banget. Dia bisa nekat. Pak Jody, saya akan berikan yang selama ini Anda inginkan. Tapi dengan syarat, jangan ganggu Winona lagi. Maksud kamu? Saya akan keluar dari perusahaan Anda. Untuk selamanya. Tapi Anda harus melepaskan Winona. Nona, aku nggak butuh uang. Aku nggak butuh apa-apa. Aku cuma butuh melihat kamu bahagia. Daripada kamu hidup sama laki-laki seperti ini, Nona. Pak Jody, kalau Anda tidak mengambil tawaran saya, Anda akan menyesal. Karena ayah Anda, Pak Herlambang, sudah memberikan 51% kepemilikan saham perusahaan Anda kepada saya.